Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, mari sama-sama kita memuji Allah untuk bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beserta salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah serta para sahabat, kerabat dan para tabi'in. Setelah itu kita juga senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Seandainya ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan. Atau seandainya ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dengan mengharap rahmat dari Allah, mari kita mulai pengajian pada malam yang berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman serta pemantau suara melalui streaming internet yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, pengajian ilmu tauhid seperti yang sudah kita bahas Senin malam yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang selama ini masuk baik melalui email kepada saya maupun melalui handphone. Nah, cik entumanya melalui handphone, melalui SMS. Karena saya bawa HP-nya, saya baca saja SMS-nya ini. Sebenarnya pertanyaan ini ditanyakan kepada atau dialamatkan kepada Tengku Syukri Daud yang juga guru kita. Lalu beliau mengoper pertanyaan ini karena dianggap pertanyaan ini berhubungan dengan pengajian ilmu tauhid. Isi pertanyaannya, ada apa sebenarnya dengan hari Jumat? Mengapa akhir-akhir ini hari-hari besar jatuh pada hari Jumat? Idul Adha hari Jumat, Pulom. 1 Muharram hari Jumat, Natal hari Jumat, Tahun Baru hari Jumat, Maulid Nabi juga hari Jumat, wafat Yesus Kristus wafat juga hari Jumat, Waisak hari Jumat juga. Ingat, nyonya dah baca mandum. Ingat, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Nyonya salah dalam hadisnya. Jangan lalai. Lebih baik kita berdoa dan perbaiki ibadah demi keselamatan kita dan umat manusia. Sebarkan amanah ini kepada 10 orang saudara kita yang muslim. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang segera akan berakhir. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut tanggapan Ustadz tentang isi SMS ini? 2 tahun atau lebih tahun yang lalu kena hari Kamis. Hampir semua hari-hari besar itu kena hari Kamis. Kenapa saya ingat betul? Karena saya kebetulan mengajar hari Kamis waktu itu. Atau rahmeh kamu free saja mengajar. Mazwai grup-grup kena free tapi. Jadi hari raya Idul Adha waktu itu hari Kamis, Tahun Baru Hijriah hari Kamis, Isra Mi'raj hari Kamis. Kebetulan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena perputaran waktu. Jadi sekali kebetulan kena di hari Jumat, sesekali kena di hari Kamis, nanti juga kena di hari-hari yang lain. Tapi waktu wamehnya hana sodanya. Ketika hari Jumat sudah ada pertanyaan. Kenapa? Karena begitu berbedanya sebenarnya hari Jumat dengan hari-hari yang lain. Bukan hari Jumat, sebenarnya hari lain juga berbeda dengan hari-hari yang lain lagi. Hari Senin berbeda sekali dengan hari Minggu. Hari Selasa berbeda sekali dengan hari Senin. Hari Rabu berbeda sekali dengan hari Selasa. Hari Kamis berbeda dengan hari Rabu dan seterusnya. Masing-masing hari ada kekhasannya, ada kekhususannya.
Tidak dapat satu hari untuk menggantikan hari lain. Misalnya nyo Senin wonyo karena Senin dah ganto, bek dah pakai Senin dah yo. Dah pegat ke Sabtu misalnya. Enggak akan berganti karena begitu spesialnya hari Senin. Tidak dapat diganti dengan hari Sabtu. Hari Jumat juga demikian. Namun hari Jumat ada fadilah lain. Apa fadilahnya? Karena hari Jumat itu hari di mana berkumpulnya umat Islam. Laki-laki yang baligh wajib berkumpul ini, kecuali yang sedang sakit atau sedang pungut alias gila. Jadi menyona ada dodo Islam nyantan dua macam. Sakit, ada lagi belum baligh. Kalau sakit tentu tidak jalan-jalan keluar. Yang pertama belum baligh, yang kedua sedang hilang akal. Jadi menyona mompok dodo nyo sang kalau balik. Nyo sang gak ada akal. Ada lagi rusahnya, sedang dalam perjalanan. Jadi kalau di kampung, kalau tinggal di kota, sedang bermukim, tentu punya kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat berkumpul di masjid. Wajib itu hukumnya. Di masa Rasulullah pernah ada perintah, pernah ada anjuran dari Rasulullah. Perhatikan, kalau 3 kali orang itu tidak salat Jumat secara berturut-turut, bakar rumah dia. Akhirnya tidak ada yang berani tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut. Yang munafik-munafik sekali, yang malas-malas sekali, hari ini hari Jumat misalnya, datang. Jumat depan, enggak datang. Begitu saja yang berani. Kenapa Rasulullah membuat amaran yang begitu tegas? Karena dikhawatirkan orang-orang yang sampai 3 minggu berturut-turut tidak mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya. Sumber satu-satunya untuk penyebar dan penebar informasi waktu itu adalah Rasulullah dan umat Islam. Kalau seseorang selama rentang waktu 3 minggu berturut-turut dia tidak mendapatkan informasi terbaru, terupdate dari Rasulullah, boleh jadi ia dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi lain. Yang informasi lain boleh jadi berasal dari sumber-sumber yang tidak akurat. Boleh jadi berupa opini, boleh jadi berupa fitnah, boleh jadi berupa adu domba dan sebagainya. Sehingga orang itu dapat terjebak ke dalam rekayasa dan skenario orang lain. Makanya jangan sampai tertinggal informasi dari Rasulullah. Rasulullah mungkin dalam setiap Jumat itu menyampaikan apa kira-kira perkembangan umat Islam selama seminggu terakhir ini. Perang apa yang akan kita lakukan kalau itu perang? Siapa yang sedang kurang sehat? Siapa yang masuk Islam lagi? Berapa penambahan wahyu dalam seminggu ini? Wahyu dalam hal apa saja dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya informasi pada masa itu. Sekarang juga begitu, kalau kita menerima sumber atau menerima informasi dari sumber yang tidak memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebaikan dan kemaslahatan kita, bisa jadi informasi itu diadu-adu. Ipu pe tanyo sabi kedodo, diadu kita dengan pemerintah, diadu kita dengan yang lain-lain. Makanya kita mesti selalu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya dan sumber yang memiliki tanggung jawab bagi kemaslahatan dan kebaikan kita. Nah itu hari Jumat. Innal Jum'ata sayyidul ayyam, kata Rasulullah. Jumat itu penghulu dari segala hari. Kenapa? Karena banyak fadilah di dalamnya. Orang-orang mesti berkumpul untuk melaksanakan ibadah di saat yang bersamaan, di tempat yang tertentu. Nggak bisa suka-suka hati melaksanakan ibadah di tempat-tempat lain, kecuali memang ada halangan yang sifatnya tidak mungkin ia atasi. Misalnya sakit tadi, atau sedang dalam perjalanan jauh meninggalkan tempat tinggal. Jadi sekali lagi pertanyaan ini, ada apa dengan hari Jumat? Ya, hari Jumat memang hari khusus. Kenapa berbenturan dengan banyak sekali hari besar? Kebetulan saja, karena memang sedang terjadi perputaran waktu.
Pada kali yang lain nanti kena hari Kamis, pernah kena hari Kamis. Pada kali yang lain nanti mungkin kena hari-hari lain selain hari Kamis dan hari Jumat. Yang keliru di sini adalah sebarkan informasi ini kepada seluruh sahabat dan kerabat. Nah, jangan-jangan ini pesan orang penjual pulsa ini biar cepat laku pulsanya. Jangan-jangan, bisa jadi juga tidak. Jadi begitu. Ada lagi sebelum ini sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya sampaikan ini. Kalau tidak menyebarkan informasi ini kepada 10 orang lain, maka Anda akan mengalami penderitaan. Nah, ini lebih berbahaya lagi, karena yang dapat membuat seseorang bahagia dan menderita hanyalah Allah, bukan penyebaran sebuah informasi. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum berteguh-teguh tat tanyo jino bek tua ke agama Allah dunyanyo karab kiamat di Banda Aceh 2 Al-Quran kagadah ayat tinggal kertas putih. Di Kerung Sabi gadah barih 2 buah ayat. Tolong kirim SMS nyo ke cedera-cedera tanyo 15 draw paling kurang. Munyo hanan kirim berarti cedera-cedera nyo hanan percaya ke agama Allah. Persoalan ni Pak di Banda Aceh nyo Pak, Banda Aceh nyo luah dah kan begitu. Apakah benar ada Al-Quran yang tiba-tiba hilang ayat-ayat yang tertulis di dalamnya? Apakah benar hilang barisnya? Secara adat itu mustahil. Kenapa? Karena tidak biasa tiba-tiba hilang sendiri. Tetapi bisa saja terjadi. Memang ada isyarat di dalam hadis Rasulullah, menjelang hari kiamat nanti Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah huruf-hurufnya. Sedangkan pengamalannya, penghayatannya, pemaknaannya tidak ada lagi pada umat Islam. Orang-orang membaca Al-Quran dengan melantunkan seindah mungkin suaranya, tetapi tanpa memahaminya dan tanpa ada dorongan untuk memahaminya, tanpa ada dorongan untuk mengajak orang-orang mengamalkan ayat Al-Quran. Itu ada disebutkan oleh Rasulullah. Tetapi lagi-lagi bukan seperti tadi tinggal kertas putih, bukan hilang semuanya tulisan-tulisannya, tidak. Yang ada disebutkan adalah bahwa Al-Quran itu dicabut fungsinya sebagai sumber hidayah. Tidak ada lagi hidayah di dalam Al-Quran itu. Baca-baca laju semua lalun tiura tuput baca Al-Quran, tiat-at khatam, tetapi Al-Quran yang dibaca itu tidak mampu lagi dijadikan sebagai petunjuk, sebagai hidayah oleh si pembaca, si pendengar, dan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya itu. Nyan kamulai jino. Di beberapa tempat Al-Quran dibaca-baca, tetapi tidak dijadikan sebagai sumber hidayah. Bahkan dianggap salah lagi, hana cocok le. Terutama yang terkait dengan hal-hal tertentu, terkait dengan hukum, wasariku wasarikatu fakta wedehuma, nya hana cocok le begah. Jino yang cocok hukum nyo pancuri tak perlu katanya. Paling kurang tak penjara. Bahkan karena yang pegahnya pancuri sih. Nya dah pegah kau joka kenang doku, maka jibek dah pegah ya. Dah pegah nyo pancuri nyenggot tak berdayakan. Laginya dah tupu cumu-cu. Kalau ketahuan orang itu mencuri, kita tangkap. Sesudah itu kita beri modal. Nyan. Bahkan laginya karena yang pegahnya pancuri. Dia cumu-cu lagi itu jim tume modal. Dan lain-lain. Ada. Al-Quran yang dibaca itu tidak lagi menjadi sumber hidayah. Dan yang terakhir, juga di sini ada kekeliruan mengatakan bahwa kalau tidak menyebarkan informasi ini kepada sekurang-kurangnya 15 dro, maka drone hana percaya ke agama Allah. Buat dah. Seandainya informasi ini tidak disebarkan kepada sekurang-kurangnya 15 orang, berarti orang itu tidak percaya kepada agama Allah. Tidak percaya berarti tidak mukmin. Tidak mukmin berarti kafir. Ini berat sekali resiko tuduhan yang seperti ini. Di awal tadi bagus, berteguh-teguh, berkuat iman, apa tadi? Bagus. Back tua ke agama Allah. Itu benar, bagus himbauan seperti itu. Tetapi di akhirnya kamu jauhi, kamu menyeleweng bacut. Maka kepada yang seandainya pernah menerima pesan seperti ini, kira-kira demikian pemahamannya, demikian mesti kita perteguh
Seandainya yang mengirimnya itu kita kenal, mesti kita beritahukan bahwasanya konsekuensi yang diterima akibat tidak menyampaikan informasi ini tidak seperti yang disebutkan itu, tidak separah itu, beratnya risiko menyolaginya. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebenarnya ada lagi pertanyaan lain, tetapi ini khilafiyah. Pertanyaannya, ketika kita bertahlil, pada saat kita membaca la ilaha illallah, membaca ayat Al-Quran, membaca qul huwallahu ahad, apakah pahalanya sampai kepada si mayit yang tempat kita bertahlil? Ini khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan sampai pahalanya, ada yang mengatakan tidak. Dah yang betul mandua betul, dah yang salah mungkin juga mandua salah. Yang lebih salah lom yang hana ajak pengunjung. Ada orang meninggal nggak mau datang dia, pakai karena hendak pilih lo yang ke kecil katanya. Ada yang seperti itu, popah hana dupu menda. Ada juga datang pengunjung, datang takziah ke rumah orang meninggal. Kita ajak salat. Ayo kita salat jenazah. Kibam belum sembahyang ke gom kedo kalau empah katanya. Ada yang seperti itu. Bagaimana saya salat untuk jenazah? Untuk sendiri untuk sendiri saja saya belum cukup katanya. Ada yang seperti itu. Ini pikiran-pikiran yang tidak sepatutnya terjadi di kalangan umat Islam. Bahwa salat jenazah itu memang fardu kifayah dan akan sangat baik dan sangat afdal apabila kita bersedia melaksanakannya. Tidak ada istilah untuk doa gelontip ke putabi ke gop. Tidak ada istilah begitu. Dalam beribadah kita berdoa untuk sendiri dan juga berdoa untuk orang lain. Dalam mengucapkan salam kita tidak mengucapkan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera terkata. Hana ada keng kedo tanya, ilung galam sejahtera ke pulau yak keng ke gop. Hana laginya. Walaupun kita untuk diri sendiri belum sejahtera, kita ucapkan untuk orang lain. Biar saja orang lain sejahtera. Orang lain nanti akan juga mendoakan kita agar kita berada di dalam kesejahteraan. Hanya krit yang dalam beribadah, dalam beramal, apalagi dalam berdoa. Hanya krit saja. Ada orang kadang-kadang orang bersin saja enggak mau dia baca yarhamkallah. Ayo kukeng keji, bahenang dia ubek sayang dia Allah. Ada yang seperti itu. Jadi hubungan sesama umat Islam itu mesti dijaga baik selama hidup walaupun mereka telah mengalami kematian. Makanya kita baca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya sebagaimana mereka dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Kemudian ya Allah, ampuni juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang lain, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Untuk apa ini? Untuk membuat jaringan kebersamaan. Sebenarnya ini ada filosofi. Dalam takziah itu ada filosofi juga. Apa yang dibuat oleh para ulama itu. Kita datang bertahlil, membaca ayat Al-Quran, membaca doa. Ada filosofi. Untuk apa? Untuk merangkai ikatan kita dengan orang-orang meninggal. Untuk merangkai ikatan batin kita dengan orang-orang yang masih hidup. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Untuk menjalin kebersamaan. Cap dipilih tengok anggota DPR tengok. Ya, jadilah anggota DPR yang memiliki kepedulian kepada orang-orang lain. Dipilih ke bupati. Begitu juga. Memiliki kepedulian kepada orang-orang lain. Ada seorang bupati bertanya kepada saya, kiban cara ustaznya begat tak bangun kebersamaan dengan masyarakat. Saya bilang tiap hari bapak berdoalah untuk rakyat. Lu sembahyang ya Allah, nabi ke kemakmuran kepada rakyat lu ya Allah. Yang berdoa ti Pak bupati. Nya mendeng ustaz. Hanya nilai Cina makannya nilai untuk tabilom. Karena yang bertanya bupati ini. Baik lu bukan bupati pak. Nyan le nak berdoa. Pukul terima doa lu tak. Angken nak fikir bicara. Nak usahakan supaya doa deranya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan le ci. Tip lu sembahyang doa ya Allah nabi ke keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat lu yang saya pimpin di daerah ini, di kabupaten ini. Pegahanan bila perlu. Kabupaten apa misalnya. Nah, tip urau dalam doa lagi ya. Karena doa itu juga merangsang semangat dan motivasi. Kita mendoa, si doa bupati mendoa supaya kesejahteraan diberikan oleh Allah kepada rakyatnya. Lalu kemudian ada APBD, APBK dan segala macam.
Ketika bagi-bagi APBD, kalau mau beli mobil dinas mahal-mahal, nyo kapan tengok doku bawa bandung doa supaya rakyat sejahtera, supaya rakyat bahagia. Ternyata belum moto mewah-mewah juga katalah. Terdorong, termotivasi. Oh, kenapa yang mewah-mewah gede moto. Yang gak berhasil. Jadi makanya tadi kalau pertanyaan punya doa mentah Ustaz, doa le. Untuk nalau yang lain, nak kedo jentu. Cina makan le. Nyo namakan titun mentang yang seperti ini. Yang lain muncul sendiri nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sekali lagi, tahlilan ke rumah duka, berdoa, membaca Qul huwallahu ahad atau Sammadiyah dan sebagainya. Secara hukum ini diperdebatkan. Ada beda pendapat para ulama. Kita nggak usah sibuk dengan beda-beda pendapat itu. Tetapi apabila kita melaksanakannya, apabila kita berdoa, ini adalah bagian dari sambungan silaturahmi. Baik kepada orang yang telah meninggal maupun kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh salah seorang anggota keluarga. Bantajak kenan tamu doa ke yah koknya kan sayang cikgu yang ke tayo. Oma ke yah lu ngetim doa. Kan begitu. Sehingga terjadi hubungan yang lebih akrab di dalam kehidupan kemasyarakatan. Lihat nilai atau sisi manfaatnya. Itu kira-kira beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir tidak usah kita tanggapi dan kita jawab di sini, dan ada beberapa saran dan usulan sepanjang bulan ini. Itu cukup untuk saya saja. Bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita tentang iman, rukun iman yang keempat, iman kepada para Rasul Allah, memasuki pembahasan tentang kisah-kisah para rasul secara ringkas yang ada hubungannya dengan penegakan tauhid. Kita lanjutkan dengan Nabi Salih. Di dalam surah Al-A'raf dan di dalam surah Hud diceritakan sedikit tentang misi dakwah Nabi Salih. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu asal usul Nabi Salih itu dari mana. Nabi Salih diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Kaum Samud itu bertempat tinggal kalau sekarang di daerah sekitar Hijaz atau Arab Saudi, daerah Riyadh ke selatan. Samud itu sesungguhnya berawal dari nama seseorang, orang yang juga keturunan Nabi Nuh. Sebelumnya kita pernah bahas di sini, menurut satu riwayat Nabi Nuh itu memiliki 4 orang putra. Yang tertua bernama Kan'an tenggelam di dalam banjir besar. Kemudian 3 adik-adiknya, ada yang bernama Yafis, ada yang bernama Sam, dan ada yang bernama Ham. Ini kalau kita setuju dengan riwayat ini. Ada riwayat lain mengatakan Sam yang tinggal di antara anak Nabi Nuh. Baik yang betul itu puput pudua putido. Hana ada tupu dayo karena hana udip kita waktu zaman tersebut. Riwayat menceritakan seperti itu. Baik. Di antara putra Nabi Nuh yang bernama Sam punya beberapa orang anak pinak. Anak dari Sam ini ada yang bernama Iram. Kemudian Iram memiliki anak. Ada anak Iram bernama Ad. Ad itu nanti menjadi sebuah kaum yang kepadanya diutus Nabi Hud. Dan ada juga anak Iram bernama Jasar. Anak Jasar bernama Samud. Samud inilah sebagai cikal bakal kaum Samud yang bertempat tinggal di Hijaz. Kaum Samud ini pandai-pandai, baik dalam hal berfikir maupun dalam hal keterampilan. Berfikir sudah mulai menggunakan logika, walaupun dengan logika-logika yang sangat sederhana waktu itu. Dalam hal keterampilan mereka punya keahlian seni yang bagus. Mereka memahat gunung-gunung batu. Dan dari gunung-gunung batu itu nanti terbentuk rumah dan istana-istana yang indah dan megah. Lagi Candi Borobudur punya kan dari bate, diput, diatu, bacut-bacut. Tetapi bukan itu yang dipahat oleh orang Samud, bukan. Orang Samud memahat yang lain yang ada di Hijaz sana. Mereka juga pandai memahat bentuk-bentuk orang, patung bahasa kita sekarang ini. Lalu nanti sesudah dipahat dengan begitu cantik, dengan begitu gagah, dengan begitu indah,
lalu mereka memujanya, memohon bantuan kepada pahatan-pahatan mereka itu. Disinilah terjadi penyimpangan. Mereka membesar-besarkan patung-patung yang mereka pahat itu. Sampai-sampai yak me yak te kemunyan di bawahnya berikan sesajian dan sebagainya. Memohon perlindungan, memohon syafaat, memohon dijauhkan dari segala kemudaratan dan seterusnya. Di sini terjadilah penyimpangan. Mereka dengan demikian melakukan penyembahan terhadap patung-patung yang mereka pahat sendiri. Dalam keadaan seperti inilah Allah mengutus Nabi Saleh untuk meluruskan iktikad dan keyakinan mereka. Itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-A'raf mulai ayat 73 hingga dan seterusnya, dan di dalam surah Hud mulai ayat 50-an hingga seterusnya. Dalam surah Al-A'raf, wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alim. Kepada kaum Samud Allah mengutus seorang nabi dan rasul bernama Salih. Lalu Salih ini berdakwah kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah Allah oleh kalian. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sebagai bukti kepada kalian telah ada sekarang di samping kita ini, di hadapan kalian semua, yaitu seekor unta betina yang tadi kalian pahat. Karena orang-orang Samud waktu itu suka memahat, dia pahat bentuk unta dari batu. Tedeng, tegleng, lupa laga. Lalu tiba-tiba unta yang mereka pahat itu dengan izin Allah berubah menjadi unta yang hidup. Allah yang berikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Ini pun karena mereka menantang, wahai Saleh, kalau benar engkau seorang rasul, kami sudah memahat unta dengan begitu cantik dan begitu indah. Sekarang coba hidupkan unta itu. Mereka tantang. Kalau engkau mampu menghidupkan unta itu, maka kami percaya kepada engkau. Suruhlah Tuhanmu itu memberikan kehidupan kepada unta. Kalau itu dipatuhi, kalau itu diperkenankan oleh Tuhanmu, maka kami percaya berarti Tuhanmu itu memang benar-benar maha kuasa. Itu ditantang oleh kaum Nabi Saleh waktu itu. Ini ada termaktub di dalam surah Hud. Dengan izin Allah, Allah ubah unta dari batu itu tiba-tiba menjadi unta benaran, unta yang hidup. Lalu ketika unta itu hidup, Nabi Saleh perkenalkan kepada mereka, wahai kalian semua kaumku, ini adalah bukti kebenaran Allah. Ini adalah bukti kebenaran diriku sebagai seorang Rasul Allah. Unta yang tadinya dalam bentuk batu sekarang telah berubah menjadi unta benaran. Oleh karena itu, jangan kalian ganggu gugat unta yang telah dihidupkan oleh Allah ini. Wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah begitu besar diberikan kepada kalian. Kalian diangkat sebagai khalifah pelestari bumi sekarang ini, penguasa bumi ini. Sesudah kaum Ad telah musnah, digantikan oleh Allah dengan kalian. Dan kalian begitu telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahat gunung-gunung sehingga berubah menjadi istana tempat tinggal kalian. Maka jangan lupakan nikmat Allah itu. Apa jawab orang-orang itu? Qalal mala'ul ladina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Lalu muncul orang-orang yang merasa diri sebagai orang-orang besar dan menganggap orang-orang lain sebagai orang-orang kecil. Yang orang-orang besar ini mengatakan bahwa
Apakah kalian percaya? Karena kalian memang orang-orang kecil sehingga kalian mau percaya kepada kebenaran agama yang dibawa oleh Saleh itu. Kami orang-orang besar ini nggak percaya. Kenapa? Karena sepanjang sejarah memang sering terjadi yang seperti ini. Menyuka bah agama nyawa kayu hantin dengar le ya, pakai kayu kamu. Sejak dari Nabi Saleh begitu, sejak dari Nabi Hud begitu, di zaman Nabi Yusuf juga begitu. Sekarang juga sering terjadi seperti itu. Yang menyuna pengajian-pengajian, awak dalam mendenja, awak lemah. Masyarakat awam mendenja, kamu yang kayu, yang tokoh-tokoh kamu tokoh kenapa ya dengar le ceramah? Maka kamu kaji ke tokoh. Jadi kata orang-orang yang merasa dirinya besar, kalau kalian percaya karena kalian memang awak ubit, kalian masyarakat kecil, wong cilik. Makanya kalian percaya kepada kami orang-orang besar, kami enggak percaya lagi itu. Bahkan karena kami adalah orang-orang besar. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami enggak percaya kepada Saleh itu. Seperti kalian, orang-orang bodoh ini, orang-orang kecil ini, orang-orang miskin ini. Fa'aqarunna kata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sekali lagi mereka melakukan perlawanan. Mereka potong leher unta itu. Padahal tadi sudah dikatakan jangan ganggu-ganggu lagi ini. Tetapi mereka melampaui wewenang. Mereka membantah. Mereka melakukan perlawanan terhadap larangan Nabi Saleh dengan menyembelih unta itu. Kenapa? Karena mereka main logika. Kalau unta itu bisa disembelih, apa soalnya? Kenapa dilarang unta ini disembelih? Kata mereka. Tak kau aku lagu unta lah enjut lagu apakah nyohan jut? Begitu logika mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, logika itu seperti yang sering kita sampaikan di sini tidak selalu benar, tidak selalu harus dibenarkan, tidak selalu menjadi panglima, tidak selalu harus diperturutkan. Kenapa? Ada yang lain selain logika. Perasaan iblis tidak mau sujud kepada Adam kan logika yang dia andalkan. Ini juga begitu. Unta apakah hanjit aku laju kata mereka. Padahal ini dilarang oleh Allah. Kenapa Allah melarang? Ya memang karena Allah melarangnya. Jadi tidak bisa dilogika-logikan apa yang sudah dilarang oleh Allah ya dilarang. Kenapa Allah melarang menyembelih unta? Ya karena Allah melarang. Selesai perkaranya. Karena Allah larang jangan lakukan. Kenapa? Karena orang sering berlogika-logika. Kenapa Allah larang berzina? Karena dilarang. Nah lado kahana pupu. Tak menikah ke nyancit. Dipikir kena. Memang dilarang. Karena dilarang ya jangan lakukan. Kenapa dilarang? Ya karena Allah melarang. Selesai. Kalau kita memposisikan larangan Allah sebagai sesuatu yang membuat kita tidak mau melanggar larangan Allah, maka jangan lakukan. Nabi Adam dilarang mendekati pohon khuldi. Kenapa? Karena memang dilarang, baik dekat rumahnya. Sampai mati pun kita tanya ya, nggak terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah melarang untuk menguji kita apakah kita patuh dengan larangan itu atau tidak. Nah, begitu pula dengan unta ini. Allah melarang mereka jangan sentuh pun jangan, apalagi menyembelihnya. Tetapi mereka mencoba-coba mengandalkan logika. Kamu kengkacarong, pakon larang. Yang sama dengan orang-orang sekarang. Kenapa daging babi dilarang makan? Padahal lu maktar katanya. Pakon diteliti-teliti. Oh ada cacing pita di dalam daging babi. Kalau kita makan meglang katanya. Kalau begitu kita beli kombantrin sebanyak-banyaknya. Jebek meglang. Pajo 1000 itu. Padahal bukan itu. Allah melarang daging babi bukan karena meglang. Tetapi kenapa? Karena memang haram. Karena diharamkan, dilarang oleh Allah. Begitu banyak daging-daging lain. Nasi rusa, nasi kambing, nasi kubu, nasi lumo, nasi manok, nasi itik. Yang itik macam-macam, naik TI, naik itik pelati, naik itik arah dan segala macam. Makan yang banyak itu, yang nyobek. Untuk menguji kita, apakah kita patuh kepada larangan itu atau kita pura-pura patuh. Ikut gak tapi malam-malam doh, ikut gak tak terop laju umpamanya. Jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitulah logika tidak selamanya mesti dibenarkan, tidak selamanya mesti dipatuhi. Ada juga logika-logika lain yang terbangun belakangan ini. Begitu dahsyat bangunan logika-logika itu
Sehingga seakan-akan adalah kebenaran mutlak, nggak boleh dibantah sedikit pun. Apa logikanya? Yang terbangun di Banda Aceh ni, Nupala Ihnago. Kalau laki-laki boleh menikah lebih dengan satu orang perempuan, mengapa orang perempuan tak boleh? Ya. Uragam je lago dua bino, pakai kamu hanje dua lako. Kenggak dua lako, si dua lako blog leng belah nun tidak tu blog leng belah wi. Ha. Nai Banda Aceh pikiran lagi ya. Nupala Ihna, pakai ngana awak tanya lebih pengo daripada awak lain. Munyo wagam je mengkawin dua, pakai kamu hanje melako dua. Secara logika harus adil dong. Pakai dong Mbak Ujo. Budah lebih po bino yang minta lako dua le bahkan apa le put. Nah blo gleng yang taboh lako blo gleng belah nun. Yang taboh lako tu blo gleng belah wi, yang taboh blo gleng bak pasang bak kaki. Ya kan begitu. Begitu pungonya sudah. Karena mengikuti alur logika tadi. Akhirnya karena enggak mungkin, karena enggak ada yang mau, orang laki enggak ada yang mau seorang perempuan yang telah diperistri oleh orang lain, akhirnya kalau kami tidak boleh menikah dengan lebih dari satu laki-laki, maka kalian wahai laki-laki jangan juga menikah dengan lebih dari satu perempuan. Karena inilah yang logis. Nyan dicok kesimpulan. Kesimpulan adalah satu laki-laki mesti dengan satu perempuan. Tidak boleh lebih. Diterima logika ini di mana-mana. Mulai dari kampus sampai ke Melasah. Mulai dari kalangan guru besar sampai ke guru kecil. Mulai dari kalangan ilmiah sampai ke kalangan masyarakat awam. Menyonau mengkawin dua, tuntut. Menyonau agam mengkawin dua doineng, tuntut. Pidana itu. Karena telah melanggar HAM. Ini logika benar, tetapi tidak dapat dibenarkan selalu. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, tidak selamanya logika itu mesti dituruti dan dipatuhi. Karena ayat Al-Quran tidak seperti itu. Ayat Al-Quran membenarkan, membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang apabila dibutuhkan. Tetapi tidak dianjurkan, tidak disuruh, cuma dibolehkan apabila memenuhi persyaratan keadilan dan syarat-syarat yang lain. Kenapa itu? Karena sewaktu-waktu nanti seandainya orang sudah sangat butuh, maka diberikan solusinya. Seandainya dilarang ketat seperti tadi, satu laki-laki mesti menikah dengan satu perempuan, seandainya dalam keadaan-keadaan tertentu nanti misalnya sangat dibutuhkan, maka yang laki-laki ini pening kepalanya karena tidak ada solusi dan jalan keluar. Sekali lagi, tidak selalu logika itu. Jadi kembali kepada kaum Samud tadi. Kaum Samud mencoba-coba membenarkan logika. Lalu logika itu, dengan kebenaran logika yang mereka pegang, mereka menentang larangan Allah. Belum selesai. Fa'akhazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Bukan hanya itu. Sebelum itu mereka menantang Nabi Saleh. Ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Wahai Saleh, tadi kamu mengancam kami, sekarang coba. Kalau betul perbuatan kami salah, hukum kami sekarang. Hebat kamu, berani mengkoh taku unta yang kamu larang tadi. Berani kami lawan Tuhan kamu. Sekarang coba jatuhkan hukuman kepada kami. Kamu nyorayu-rayu. Kami ini hebat-hebat. Kami ini pandai-pandai. Ya, ini pegadro. Maka Allah tanpa perlu menunggu waktu, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh guncangan yang sangat dahsyat. Lalu mereka bertimpan-timpan, bergelimpangan di dalam rumah mereka. Mupate-pate, kalau bahasa kita lagi timpan ini adalah ngomong. Kenapa? Karena terjadi sebuah goncangan yang sangat dahsyat. Apakah goncangan itu? Di dalam ayat lain disebutkan dengan beberapa ungkapan lainnya. Bagaimana ungkapan-ungkapan lain? Misalnya dalam surah Hud disebut dengan as-sayhatu. Wa akhadal ladina zalamu sayhatu. Ada sayhah. Sayhah itu adalah suara yang sangat keras, gemuruh.
Kemudian di dalam surah Fusilat ada sa'iqatul adab, yaitu petir yang menyambar. Bagaimana penjelasannya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Untuk malam ini kita padai sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.